Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delis Mahpiro dengan NIM 2012300299 dari kelas PAI 4C. Di sini saya akan presentasi PPT saya yang berjudul Penggolongan Ahli Waris dan Haknya Masing-masing dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Yusuf SAG MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penggolongan ahli waris dan haknya masing-masing. Penggolongan ahli waris dan haknya masing-masing. Penggolongan ahli waris dalam hukum waris Islam dan hak masing-masing. Ahli waris tujuannya adalah memberikan pemahaman yang jelas agar pembagian warisan berjalan adil dan harmonis, menghindari konflik keluarga. Sistem hukum waris Islam mengatur ahli waris berdasarkan kedekatan hubungan dan menetapkan bagian warisan secara tegas dalam Al-Quran. Definisi ahli waris dalam hukum waris Islam. Yang pertama, ahli waris orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris berdasarkan hubungan keluarga dan perkawinan beragama Islam dan tidak terhalang hukum. Yang kedua, ulul arham, kerabat yang memiliki hubungan keluarga tapi tidak langsung mewarisi kecuali jika ahli waris tidak ada. Yang ketiga, persyaratan. Ahli waris harus hidup saat pewaris meninggal, termasuk janin yang hidup saat lahir. Penggolongan ahli waris, ashabul farud. Definisi ahli waris dengan bagian warisan yang sudah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis seperti suami, istri, ibu, dan ayah, dan anak perempuan. Bagian suami dan istri. Suami mendapatkan 1/2 jika istri tidak mempunyai anak, 1/4 jika ada anak, dan istri mendapatkan 1/4 jika suami tidak punya anak, 1/8 jika ada anak. Bagian ibu dan ayah. Ibu mendapatkan 1/3, 1/6 tergantung kondisi, sedangkan ayah mendapatkan 1/6 jika ada anak laki-laki. Ahli waris ashabul farud. Lanjutan. Kakek dan nenek. Kakek mendapatkan bagian seperti ayah kecuali dalam kasus khusus. Sedangkan nenek mendapatkan 1/6 jika ibu tidak ada. Anak perempuan dan cucu perempuan. Anak perempuan dapat mewaris sebagai ashabul farud atau ashabah, tergantung ada tidaknya saudara laki-laki. Saudara perempuan dan seibu. Saudara perempuan mendapatkan bagian jika tidak ada faru waris laki-laki. Anak-anak dari ibu mendapatkan warisan jika tidak ada faru dan ahlu waris laki-laki. Ahli waris ashabah dan zawil arham. Ahli waris ashabah, satu menerima sisa warisan setelah ashabul farud. Terdiri dari laki-laki yang nasabnya tidak tercampur wanita. Zawil arham, kerabat yang tidak disebut dalam ashabul farud atau ashabah, berhak waris jika tidak ada ahli waris lain. Perbedaan pendapat ulama, berbeda pendapat tentang hak zawil arham. Sebagian menolak, sebagian mengakui dengan syarat tertentu. Hak masing-masing ahli waris, yaitu keturunan dan suami istri, mendapatkan bagian sama besar tanpa membedakan jenis kelamin atau urutan kelahiran. Bapak, ibu, saudara, jika pewaris tidak meninggalkan keturunan atau pasangan, bapak dan ibu masing-masing mendapatkan 1/3. Saudara mendapatkan 1/3. Anak luar kawin atau anak zina, anak luar kawin mendapatkan bagian terbatas sesuai kondisi. Sedangkan anak zina tidak mendapatkan warisan, tetapi berhak mendapatkan nafkah.
Kesimpulannya yaitu penggolongan ahli waris dan haknya untuk keadilan dan menghindari sengketa pemahaman hukum waris Islam, adat, dan peradatan harus dipahami masyarakat. Ahli waris dalam Islam dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, zawil farud, mendapatkan bagian pasti. Dan yang kedua, ashabah, mendapatkan sisa harta setelah zawil farud. Dan yang ketiga, zawil arham, hanya mewaris jika 2 kelompok sebelumnya tidak ada. Hak masing-masing ahli waris ditentukan berdasarkan yaitu hubungan kekerabatan, jenis kelamin, keberadaan ahli waris lain yang setara atau lebih dekat. Pembagian warisan dilakukan secara bertingkat dan adil sesuai ketentuan syariat Islam. Sebelum saya tutup presentasi dari saya, ada satu pantun yang ingin saya sampaikan. Senja datang warnanya indah, langit jingga penuh pesona. Presentasi saya telah selesai sudah, sampai berjumpa di lain kesempatan yang penuh makna. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.